Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Pratesti. Saya kuliah di ST Alfitroh, Surabaya. Saya dari UKM Bahasa Arab, yakni saya akan menjelaskan nih, kan bukan habis ini lagi ya, kan udah bulan puasa Ramadan nih. Nah, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita melakukan maksiat yang tanpa kita sadar kita telah melakukannya, begitu. Nah, kita simak ya, simak aja terus. Kita simak terus. Apa sih yang bisa kita baca? Kalian pernah tahu nggak sih puasa yang sia-sia? Apa sih puasa yang sia-sia tuh? Bagaimana sih kok bisa sia-sia? Nah, kita simak video selanjutnya ya. Min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Artinya, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun selain hanya rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Kok bisa? Kita melakukan maksiat yang tanpa kita sadar kita telah melakukannya, begitu. Nah, kita simak ya, simak aja terus. Kita simak terus. Apa sih yang bisa kita baca? Puasa nih, tanpa kita sadari kita melakukan maksiat. Contoh, meskipun kita sholat setiap hari, kalau tetap maksiat terus jalan, percuma kan? Percuma juga kan? Nah, itu yang perlu disalahkan bukan sholatnya, tapi perilakunya. Puasa juga begitu. Puasa nih, kita melakukan puasa tujuannya agar dapat pahala. Tapi apa yang kita dapat? Kita tidak tahu. Apa yang kita lakukan itu dapat mengurangi pahala puasa kek atau gimana kek, kan kita nggak tahu. Nah, dari itu. Nah, yang pertama nih yang aku mau jelasin, yang tanpa kita sadari dapat menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Yang pertama, zina. Loh, kok bisa? Kembali lagi, zina itu bukan zina yang kata orang-orang zina, bukan. Zina itu ada banyak. Pertama, zina mata. Ketika ada yang bening tuh ya teman-teman, ketika ada yang bening lewat, aduh ngelirik sana sini. Kemudian yang kedua, zina telinga. Kok bisa zina telinga? Ketika ada teman kita yang gibah, kita ngupingin, nah itu sudah zina. Dan yang ketiga, ini masih nyambung nih teman-teman sama yang nomor 2. Dan yang ketiga, ini zina mulut. Kok bisa nyambung? Karena pas kita nguping nih, habis nguping, nah kita ikut gibahin orang itu juga. Nah itu kan gak kerasa tapi nyata, begitu kan. Kemudian yang keempat, zina kaki. Zina kaki ini masih sadar, kayak contoh kita buat kaki kita berjalan untuk beli contoh nasi pecel ketika puasa, kan itu udah membatalkan puasa. Nah itu mau batalin puasa juga, kan udah batal puasa kita dan puasanya kan sia-sia gitu. Kita melakukan kebaikan jangan diselingi dengan kejahatan. Memang awalnya sih gak kerasa ya memang, tapi ya maka dari itu kita harus berhati-hati gitu. Nah, sebaiknya untuk menghindari hal-hal tersebut yang gak tersadarkan maksiatnya, jadi Romo Yai menyarankan bahwa kita memperbanyak sholawat, yaitu sholawat Nuril Mudhib, kemudian Habibil Mahbub, dan sholawat Qodoko. Nah, untuk apa? Agar kita selalu ingat kalimat-kalimat thayyibah itu hanya untuk mengingat Allah, begitu. Agar kita ingat, oh ya Allah, kita memperbanyak sholawat, oh ya Allah, ya ingat. Kita jadi, ya Allah, ini maksiat, gitu. Jadi ada suatu refleks di mana kita, oh gak usah